Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Altaf Renduska. Saya kelas 10 MS2. Saya berasal dari SMA Negeri Plus Provinsi Riau. Jadi di sini saya akan melakukan percobaan yang membedakan larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Jadi awalnya saya akan membahas sedikit tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Jadi larutan elektrolit adalah larutan yang dapat mengantarkan listrik, sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat mengantarkan listrik. Dan larutan elektrolit pun ini itu dibedakan menjadi dua, yaitu larutan elektrolit lemah dan larutan elektrolit kuat. Jadi larutan elektrolit lemah adalah larutan yang melakukan ionisasi tidak sempurna, dan derajat ionisasinya itu adalah lebih dari 0 dan kurang dari 1. Dan larutan elektrolit kuat adalah larutan yang melakukan ionisasi sempurna, dan itu derajat ionisasinya adalah 1. Dan teman-teman pasti bingung apa itu ionisasi. Jadi ionisasi adalah proses perubahan fisik suatu atom atau molekul menjadi ion dengan cara menambahkan atau mengurangi partikel bermuatan negatif atau partikel bermuatan lainnya. Jadi itulah penjelasan singkat saya tentang larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit. Jadi saya akan membahas lanjut ke bahan-bahan. Saya akan membahas alat dan bahannya. Yang pertama adalah 2 buah baterai. Selanjutnya adalah 2 buah paku. Selanjutnya adalah lampu pijar yang berukuran 2,5 volt ya. Selanjutnya adalah 3 kabel yang dipotong dengan ukurannya masing-masing. Selanjutnya adalah wadah. Selanjutnya adalah selotip atau lakban hitam. Selanjutnya adalah gunting. Dan yang terakhir adalah tisu. Dan saya akan melanjutkan ke proses pembuatan. Oke, saya akan menjelaskan ke proses pembuatan. Jadi yang pertama kita lakukan itu adalah menyatukan baterainya. Dan yang kedua kita lakukan adalah mengupas ujung kabel dan menempelkannya pada kutub positif dan kutub negatif. Dan pada ujung kabel positif itu akan diikatkan pada lampu pijar, sedangkan pada kutub negatif itu akan dililitkan di paku. Dan ada satu kabel lagi, yaitu dia akan diikatkan pada lampu pijar dan ujung lainnya akan diikatkan pada paku. Jadi setelah itu hiaslah semenarik mungkin dan jadi selanjutnya kita akan menguji yang mana larutan elektrolit dan yang mana larutan non elektrolit. Jadi di sini saya menggunakan 5 larutan, yaitu larutan gula, larutan deterjen, larutan garam, larutan isotonik, dan larutan cuka. Jadi langsung saja kita menggunakan larutan gula. Jadi di sini dapat kita lihat larutan gula itu dia tidak menimbulkan gelembung dan cahaya lampu pun tidak hidup. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa larutan gula ini termasuk larutan non elektrolit. Larutan isotonik itu menghasilkan sedikit gelembung dan juga lampunya itu tidak hidup. Jadi larutan isotonik ini termasuk larutan elektrolit lemah. Jadi di sini dapat kita lihat larutan garam, yaitu menghasilkan banyak gelembung. Dan dapat kita lihat juga di sini lampu itu hidup. Jadi larutan garam ini termasuk larutan elektrolit kuat. Jadi di sini dapat kita lihat gelembungnya itu sangat banyak dan tetapi lampunya itu tidak hidup. Jadi larutan deterjen ini termasuk ke larutan elektrolit kuat. Jadi di sini larutan cuka dia itu menghasilkan sedikit gelembung dan
lampu tidak hidup. Sehingga larutan cuka ini termasuk ke larutan elektrolit lemah. Kesimpulan dari percobaan ini adalah larutan elektrolit kuat itu menimbulkan banyak gelembung dan juga menghidupkan lampunya. Tetapi ada juga yang yaitu menimbulkan banyak gelembung tetapi lampu itu tidak hidup. Dan ada juga larutan elektrolit lemah, yaitu larutan ini menimbulkan sedikit gelembung dan lampunya itu tidak hidup. Dan yang terakhir adalah larutan non elektrolit. Jadi larutan non elektrolit ini yaitu tidak menimbulkan gelembung dan tidak menghidupkan lampunya. Jadi hasil dari percobaan ini, jadi larutan gula itu yaitu termasuk larutan non elektrolit, dan larutan deterjen dan garam itu termasuk larutan elektrolit kuat, dan larutan isotonik dan cuka itu termasuk larutan elektrolit lemah. Jadi menurut saya segitu saja video saya. Jika banyak kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.